Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, apakah kalian pernah bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun? Tentu pernah kan? Saat kalian bersepeda, pasti ada kalanya kalian mengayuh dalam kecepatan tinggi dan kadang juga kalian mengayuh dalam keadaan yang lambat gitu. Saat berada di tanjakan, kamu akan menaiki laju sepeda. Sementara itu saat berada di turunan, kamu akan memperlambat laju untuk menghindari terjadinya kemungkinan kecelakaan karena tergelincir. Oke. Itu merupakan salah satu penerapan dari gerak lurus berubah beraturan. Oke ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLBB didefinisikan sebagai suatu jenis gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Percepatan tetap itu bukan sama dengan 0. Artinya apa? Saat percepatan tetap atau percepatan tidak sama dengan 0, berarti di sini kecepatannya berubah secara beraturan. Ada dua kemungkinan gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat memiliki kecepatan yang semakin lama semakin besar atau semakin cepat gitu ya, dan percepatannya bernilai positif. Sedangkan GLBB diperlambat memiliki kecepatan yang semakin lama semakin kecil dan percepatannya bernilai negatif. Percepatan negatif biasa disebut sebagai perlambatan. Oke, dari sini sudah jelas ya bahwa pada GLBB itu berlaku yang pertama, kecepatannya berubah. Berubahnya tentu secara beraturan. Oke ya. Kemudian yang kedua itu percepatannya konstan. Namun percepatannya itu tidak sama dengan 0. Gitu ya. Itu yang perlu diingat dalam GLBB. Oke, dalam GLBB tadi dibagi menjadi berapa? Ada GLBB dipercepat dan ada juga GLBB diperlambat gitu. Dimana ketika percepatannya itu lebih dari 0, maka itu disebut sebagai GLBB dipercepat. Sedangkan ketika percepatannya kurang dari 0, itu disebut sebagai GLBB diperlambat. Gitu ya. Sudah paham sampai sini? Oke, sekarang coba perhatikan pada slide. Di sini terdapat ilustrasi gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Oke ya, kita bisa melihat bahwa titik biru itu dia mengalami gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Oke, bisa dilihat di situ kecepatannya semakin cepat gitu. Oke, di bawahnya itu terdapat 3 grafik gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, di mana grafik yang pertama itu adalah grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Grafik ini, pada grafik ini terlihat bahwa hubungan jarak terhadap waktu di situ cenderung naik ke atas gitu ya. Artinya apa? Ketika semakin lama jarak yang ditempuhnya itu akan semakin besar gitu. Akan cenderung semakin panjang. Oke. Kemudian untuk yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Di situ kita bisa melihat bahwa grafik yang terbentuk adalah garis linear ke atas gitu ya. Oke. Dalam hal ini berarti kecepatan itu akan berubah seiring dengan perubahan waktu gitu. Oke ya. Kemudian untuk grafik yang ketiga yaitu grafik percepatan terhadap waktu. Oke, kita bisa melihat bahwa di situ percepatan itu akan bernilai konstan gitu. Walaupun konstan, tetapi nilai dari percepatan itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Berbeda dengan GLB gitu. Oke.
Untuk lebih jelasnya, pada GLBB terdapat 3 persamaan yang wajib kalian ketahui. Yang pertama yaitu V sama dengan V0 plus AT. V itu adalah kecepatan akhir, sedangkan V0 adalah kecepatan awal. Biasanya dalam buku-buku V akhir atau kecepatan akhir itu simbolnya adalah VT gitu. Oke, kemudian A itu adalah percepatan dan T adalah waktunya. Persamaan yang kedua yaitu mencari jarak atau yang biasa disimbolkan dengan S. Biasanya dalam buku itu juga tertulis delta X atau X, itu sama saja. Persamaannya adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Untuk persamaan yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dari mana asalnya persamaan-persamaan ini? Oke, nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Oke, selanjutnya, ingatkah kalian persamaan dari percepatan? Oke, pada saat kita mempelajari gerak lurus, kita sudah mengetahui ya bahwa A itu sama dengan delta V per delta T gitu ya. Oke, jika kita pindah ruas, di situ tertulis delta V sama dengan A dikalikan delta T. Oke ya, masih ingat delta V itu adalah perubahan kecepatan dan delta T adalah perubahan waktu. Oke, kita misalkan bahwa pada perubahan waktu di situ T1 sama dengan 0 atau T mula-mula gitu ya, sama dengan 0. Kemudian untuk T yang kedua atau T akhir kita simbolkan dengan T. Oke, ketika kita masukkan ke dalam persamaan delta V sama dengan A dikalikan delta T, oke, itu diperoleh V sama dengan V dikurangi V0 sama dengan A dikalikan T2 min T1 gitu ya. Oke, karena V min V0 sama dengan A dikalikan T dikurangi 0, sehingga V dikurangi V0 sama dengan AT. Oke ya, dipindah ruas sehingga di situ dihasilkan V sama dengan V0 plus AT. Jadi asal mula persamaan tadi pada slide sebelumnya yang V sama dengan V0 plus AT seperti ini, bermula dari percepatan gitu. Oke ya. Oke, untuk selanjutnya, dari mana asalnya persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat? Oke, kita bisa lihat pada slide ini, di mana itu berasal dari kecepatan rata-rata lebih tepatnya. Oke ya, untuk kecepatan rata-rata itu mempunyai persamaan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2 gitu. Oke, kita ingat bahwa dalam mencari delta X atau biasanya ini disimbolkan dengan S, itu adalah V rata-rata kalikan T gitu ya. Oke, untuk delta X itu diubah V rata-ratanya V0 plus V per 2 gitu dikalikan T, sehingga di situ dihasilkan delta X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, delta X itu disimbolkan dengan S atau diganti dengan S, sehingga tadi pada slide sebelumnya S itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Oke. Untuk persamaan ketiga GLBB dapat dibuktikan sebagai berikut pada slide ya. V rata-rata atau kecepatan rata-rata tadi kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi 2 gitu ya. Oke, ketika kita ingat juga tadi rumus atau persamaan dari percepatan adalah delta V per delta T gitu. Ketika kita pindah ruas, T sama dengan V dikurangi V0 per A gitu kan. Oke ya. Nah, untuk T dan V rata-rata itu dimasukkan ke dalam delta X, oke? Sehingga dihasilkan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan delta X gitu. Oke, delta X diganti dengan S, sehingga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS gitu. Jadi silakan dicermati, itu adalah penurunan rumusnya seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah grafik gerak lurus berubah beraturan yang
dipercepat. Oke ya, tadi sudah dilihat juga pada simulasi atau pada ilustrasi gitu yang bergerak dihasilkan grafik yang seperti ini. Kita lanjut saja. Oke, dalam slide ini kita akan belajar mengenai GLBB yang diperlambat. Oke, itu ilustrasinya bisa dilihat pada titik biru. Seperti pengertian dari GLBB yang diperlambat itu bahwa kecepatannya itu akan semakin berkurang atau semakin kecil gitu ya. Oke, ketika kita melihat dari grafik di situ juga terlihat bahwa grafik yang kecepatan terhadap waktu. Oke ya, di situ bisa diketahui bahwa V-nya itu semakin turun gitu terhadap waktu. Kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktu di situ akan cenderung naik, namun nantinya itu akan bisa jadi ke bawah gitu. Oke, untuk grafik yang percepatan terhadap waktu di situ membentuk percepatan yang konstan tetapi nilainya tidak nol. Percepatannya itu nilainya negatif gitu ya. Ingat tadi pada pengertiannya bahwa karena percepatannya itu bernilai negatif sehingga GLBB diperlambat itu biasa disebut sebagai perlambatan gitu ya, atau mengalami perlambatan. Oke, sehingga di situ percepatannya bernilai negatif gitu. Oke, next. Untuk persamaan dari gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat itu sebenarnya sama dengan GLBB yang dipercepat. Lalu bedanya apa? Untuk bedanya itu adalah, oke, jika kalian cermati di situ tanda plus atau tanda positif dari percepatan, oke, pada GLBB dipercepat itu diubah menjadi negatif gitu. Karena apa? Karena GLBB diperlambat itu tadi ya adalah perlambatan gitu. Sehingga nilai dari percepatannya itu adalah negatif gitu. Karena nilainya negatif ya sudah dimasukkan saja nilai dari percepatan itu negatif gitu. Sehingga dihasilkan persamaan yang mirip sebenarnya dengan GLBB dipercepat, hanya saja berbeda tanda dari percepatan seperti itu. Oke, ini grafik dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat, silahkan dicermati. Oke, bisa dilihat ya hubungan antara percepatan terhadap waktu, kemudian kecepatan terhadap waktu, jarak terhadap waktu, silahkan dicermati. Oke, berikutnya di sini ada contoh soal yang pertama. Oke, nanti di sini ada 5 contoh soal, silahkan dikerjakan di buku tulis. Tidak perlu dikumpulkan, nanti kita akan bahas pada pertemuan di akhir atau pertemuan selanjutnya gitu. Kita akan bahas contoh soal pertama sampai yang ke-5. Oke ya, silahkan dikerjakan. Oke, contoh soal yang pertama di situ tertulis benda yang sedang melakukan gerak lurus yang dipercepat beraturan mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah 3 meter per sekon kuadrat. Hitunglah yang pertama kecepatan benda pada T sama dengan 10 detik, yang B jarak yang ditempuh pada setelah bergerak 10 detik. Oke. Untuk contoh soal yang kedua, kecepatan pesawat terbang mendarat 360 km per jam. Setelah menyentuh tanah, pesawat direm dengan perlambatan 8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah panjang landasan yang diperlukan untuk pendaratan pesawat. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak suatu benda yang lintasannya vertikal. Oke, gerak vertikal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah tanpa adanya kecepatan awal, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi.
Semua benda yang melakukan gerak jatuh bebas mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi. Benda yang melakukan gerak jatuh bebas tidak terpengaruh oleh massa dan ukurannya. Oke, sebagai contoh, misalkan sebuah kelereng dengan sebuah bola tolak peluru apabila dijatuhkan dari ketinggian yang sama secara bersama-sama, maka akan jatuh menghantam tanah dengan kecepatan yang sama secara bersamaan. Demikian pula sehelai bulu dengan sebuah tegel bila dijatuhkan dari ketinggian yang sama secara bersama-sama, maka akan jatuh menghantam tanah dengan kecepatan yang sama secara bersamaan. Hal ini terjadi dengan syarat tidak ada pengaruh gesekan udara, sehingga gerak dari benda-benda tersebut hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. Oke, seperti itu jadi. Oke, kita bisa melihat pada ilustrasi pada materi sebelumnya atau slide sebelumnya kita telah membahas tentang GLBB gitu ya. Untuk GLBB ada 3 persamaan yang kita ingat. Oke, di situ saya sudah mencantumkan. Oke, pada gerak jatuh bebas di situ V0-nya sama dengan 0 dan A itu adalah gravitasi bumi gitu. Jadi percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi bumi gitu. Oke, sehingga jika dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan GLBB, di situ dihasilkan V sama dengan GT, V sama dengan akar dari 2GH, H sama dengan setengah GT kuadrat, T sama dengan akar dari 2H per G gitu. Oke ya, di situ V sudah tahu kecepatan, G itu gravitasi, T itu waktu, kemudian H itu adalah ketinggian. Oke, atau dalam GLBB H itu biasa disimbolkan dengan S gitu jaraknya gitu. Namun dalam gerak jatuh bebas karena di situ adanya ketinggian sehingga S itu diganti dengan H gitu. Oke ya. Oke, selanjutnya yaitu gerak vertikal ke atas. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi ketika kalian melempar benda vertikal ke atas gitu. Ternyata gerak tersebut itu akan mengalami perlambatan karena pengaruh gaya gravitasi. Karena arah gerak benda itu berlawanan dengan arah gravitasi bumi, maka untuk perlambatannya atau nilai dari A percepatannya itu sama dengan negatif gravitasi gitu atau negatif G gitu. Oke, untuk persamaannya gerak vertikal ke atas di situ mirip dengan GLBB yang diperlambat gitu ya. Hanya bedanya di situ percepatannya atau A, simbol A itu diganti dengan percepatan gravitasi bumi gitu. Oke, sehingga di situ ada persamaan VT sama dengan V0 dikurangi GT, H sama dengan V0 T dikurangi setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH gitu. Oke, untuk mencari ketinggian maksimal atau ketinggian suatu benda ketika telah mencapai maksimalnya atau puncaknya gitu. Persamaannya yaitu V0 kuadrat per 2G. Sedangkan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu menggunakan persamaan V0 per G gitu. Sedangkan T total atau waktu total itu adalah waktu yang ditempuh ketika bola itu atau benda yang dilempar itu kembali ke posisi semula gitu, sehingga bisa dilihat ya pada ilustrasi itu ketika bola awal pertama kali dilempar, di situ dia ketika mencapai puncak dia itu akan mengalami Hmax atau ketika kita menghitung waktunya Tmax. Oke, ketika kita menghitung waktu sampai bola itu kembali ke awal, sehingga di situ kan 2 kali Tmax gitu ya. Oke, sehingga dirumuskannya T total sama dengan 2 kali Tmax seperti itu.
Oke, selanjutnya gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak vertikal ke bawah, di situ merupakan gerak benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0 secara tegak lurus. Ketika benda jatuh, percepatan gravitasi konstan dan bernilai positif. Jadi gerak vertikal ke bawah ini mirip dengan gerak jatuh bebas. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah ketika gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal gitu. Jadi untuk melakukan gerak jatuh bebas, posisi benda jatuh itu kecepatannya 0 gitu. Jadi kalian murni melemparkannya dari atas gitu. Sedangkan gerak vertikal ke bawah itu kecepatan awalnya bernilai selain 0 gitu. Sehingga di situ posisinya benda itu sudah bergerak gitu. Itu untuk gerak vertikal ke bawah gitu. Oke ya, jadi itu perbedaannya. Nah, untuk persamaannya, gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Oke, sehingga di situ persamaannya mirip dengan gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, hanya diganti dengan percepatan gravitasi. Oke ya, seperti itu. Oke, pada ilustrasi juga terlihat di situ ada seorang yang sedang melempar bola. Ketika dia telah mencapai atau ketika bola itu sudah mencapai ketinggian maksimal, pasti bola itu akan kembali ke bawah. Nah, gerakan ke bawah itu merupakan gerak vertikal ke bawah, seperti itu. Gitu. Jadi, posisi bolanya itu sudah mempunyai kecepatan kan, berbeda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu kalian murni melemparkannya itu dari atas gitu, dari ketinggian tertentu atau kecepatannya sama dengan 0 seperti itu. Sedangkan gerak vertikal ke bawah itu dia itu gerakannya ke bawah namun kecepatan awalnya itu sudah bernilai atau nilainya bukan lagi 0 seperti itu. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Dari puncak menara setinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah adalah... Oke, silakan dikerjakan. Kemudian untuk contoh yang keempat, yaitu bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Tentukan ketinggian maksimum bola jika gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk contoh soal yang kelima, bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Berapa kelajuan bola ketika menyentuh tanah? Gravitasinya di situ diketahui bahwa 10 meter per sekon kuadrat. Oke ya, silakan dikerjakan. Nanti kita akan bahas. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.